Awal tahun 2020 itu kan mulai pandemi. Kerjaan saya kan seperti event, karena krunya nganggur, kemudian alat-alat nganggur, saya cari kesibukan lah, akhirnya bikinlah tempat ini. Selama pandemi kita bikin event UMKM di sini, setiap Sabtu Minggu kita kasih nama Weekend Market. Halo kesayangan Maje, kali ini kita masih ada di Bali. Nah kali ini aku mau main di satu tempat, kita kemarin udah ke roda 2, sekarang kita ke roda 4. Kalau kata yang punya sih ini rongsokan. Tapi kalau pas kita masuk, wow, waduh surganya anak mobil, ini tempatnya Om Yos Darmawan. Aduh, thank you banget Om Yos Darmawan. Sama-sama udah dikunjungin. Aduh, aku seneng banget Jennifer Maje and tim semua bisa datang main ke sini Om. Kalau nge-review mobilnya nih Om, kayaknya bisa 1 bulan nggak kelar. Banyak banget Om. Ya, nggak banyak sih, cuma segini aja. Kira-kira berapa banyak nih Om yang ada di sini? Yang saya display di sini ada sekitar 150. 150 mobil, motor semua campur. Mobil aja sih. Mobil aja. Ya. Pokoknya kalau anak mobil, anak motor semua harus ke sini. Nggak anak mobil, nggak anak motor pun semua juga harus ke sini. Karena ini sesuatu yang luar biasa banget ya Om ya. Selain di Malang Museum Angkut, ini kan bukan museum ya Om ya? Kan ya, ini kumpulan mobil-mobil tua aja. Dan ini semua koleksi Om Yos. Ya. Kalau mau ngomongin mobilnya, kayaknya nggak bakal selesai kayak tadi aku bilang. Backgroundnya Om Yos tuh gimana sih Om? Ya, saya sebenarnya memang dari remaja udah senang mobil ya. Tapi kan belum bisa beli. Nah, akhirnya pas mulai kerja ya, itu di tahun 90-an mulai kerja ya, tahun 96 mulai beli mobil tua. Terus tahun 99 saya sekeluarga pindah ke Bali. 99 ya, Om? Pindah ke Bali. Nah, kemudian di Bali lah mulai ngembangin usaha. Kemudian mulai dapat peluang bisa dapat mobil. Akhirnya ya jadilah jumlah yang cukup banyak ini. Jadi awalnya tuh benar-benar dari satu-satu Om? Ya, Suka satu beli? Karena kan sesuai kantong. Sesuai kantong. Berarti sekarang kantongnya udah gimana Om? Dulu kan relatif mobil gampang didapat, kemudian masih relatif juga murah ya, dan dapetnya gampang ya. Mungkin kalau sekarang agak sulit. Sekarang udah kayaknya udah rebutan, mobil aja harus inden berapa karena lama? Karena sekarang yang nyari lebih banyak dari mobil yang ada. Tapi background bukan dari otomotif dong Om, pekerjaan? Bukan, saya kerjaannya pengamen. Jadi saya ngamen ke orang-orang bikin event. Saya nyewa-nyewain sound system, lighting, panggung, ya gitu lah, ngamen kemana-mana lah gitu kan. Mobil pertama yang dikoleksi apa Om? Saya pasti ada dong, yang pertama tuh pasti inget dong. Ada mobil Fiat ya, Fiat 1100 tahun 50. Tahun 50 berarti itu didapetin sama Om Yos dari tahun di 99 Jakarta, itu? Tahun 96. 96 ya? Ya, waktu itu 96 saya dapat mobil itu masih di Jakarta waktu itu. Fiat Om? Fiat. Masih ingat Om belinya dulu berapa? Lupa sih udah agak, karena waktu itu hitungannya juga murah sekali gitu. Murah sekali. Masih murah sekali. Tuh lihat, aduh ini. Kalau ini kategori yang mobil-mobil pre-war, artinya mobil sebelum perang. Sebelum perang nih, mobil sebelum perang. Sebelum perang. Ya. Berarti ini tahun 1928. Ya. Ini diajarin sama Om Mobi caranya. Jadi jangan dikasih lihat tulisannya. Jadi ini dari tahun 1928, lampunya masih bulat, tudor. Tuh, Jennifer Maje udah bisa kan? Iya. Jadi ini pre-war nih ya Om, sebelum perang pre-war ya? Sebelum perang. Artinya sebelum tahun-tahun 40-an lah ya. Masih tahun dari 1917 sampai tahun 37 ini.
Jadi ini yang kita Om bilang Yos dapat pre-war. dari mana Om? Mungkin Dari otomatis Jakarta. orang yang punya mobil klasik tahu Om Yos juga menawarkan juga kali Ya kadang-kadang gitu juga ya. Ini yang paling tua nih. Ini yang paling tua ya. Ini Ford Model T. Ford Model T. Di tempat saya ini paling tua. Oh. 1917. Ini hidupnya mesti pakai Slanger. Hidupnya mesti pakai itu. Pakai Slanger dan ini masih jalan. Ini semua masih original Om? Hampir semua original, tapi ada beberapa yang udah dimodif. 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 Oke. Surat Tapi ada nggak sih Om kalau kayak ini begini? surat ada. Wah, Suratnya ada. Suratnya ada. Suratnya pun ada. Kalau yang dibilang Om Yos paling favorit, holy grail-nya dari semua mobil klasik ini apa Om? Yang Kalau mana? saya paling senang Impala sebenarnya. Impala. Impala, dan saya punya Impala beberapa seri dari tahun 59, 60, 61, 62, 63, 65. Yang saya paling suka tahun 60. Tahun 60. Dan itu yang pernah dampingin saya untuk touring yang jauh-jauh. Oh, jadi Om Yos juga masih touring, Masih, biar udah tua juga masih senang touring. Menikmati ya Om. Impala di mana? Di sebelah sana ya Om? Ada di sana tadi. Di sana, oke, di nanti ya kita ya. lihat Impalanya, kita jalan-jalan Impala lagi. di sana, dan itu yang pernah saya pakai sampai ke titik 0 di Sabang. Titik 0 Sabang ya? Berarti itu di Aceh sana ya? ya. Aceh sana. Berapa kilometer tuh Om? Iya lumayan, tapi Berapa? kan kita jalannya hanya siang, pas malam nginep. istirahat. Pengen terus gitu. Dan tapi ya karena kita seneng, kita bangga, walaupun jauh, capek ya kita senang aja. Om Yus gimana sih Om awalnya dengan kecintaan dengan mobil klasik ini apa sih Om? Bener-bener karena dari kecil udah suka? Iya, dari kecil sukanya mobil-mobilan. Oh, oke. Iya. Mainan laki-laki. Terus bagaimana bisa punya yang beneran kan? Ya akhirnya bisa ada kesempatan, ya barulah mulai beli satu-satu. Kalau yang di sini ini koleksi apa nih Om? Ini sebetulnya campur aja sih, ada yang mulai dari tahun 50-an, terus sampai ke sana campur ya. Karena memang saya di sini konsepnya tiap beberapa bulan kita rubah. Putar ya. Supaya orang yang sering kemari supaya nggak bosen. Karena sekarang ini tempat ini kan udah ditunjuk jadi tempat wisata ya. Ini jadi tempat wisata buatan yang menarik di Denpasar. Jadi artinya saya punya beban untuk bagaimana tempat ini bisa berubah terus suasananya. Kemudian saya cari buat titik-titik untuk orang foto, karena sekarang kan ada kebiasaan yang sangat unik, baik anak-anak sampai yang namanya opa-opa masih suka foto, untuk dirinya sendiri. Benar. Tuh, dari hobi, dari koleksi pribadi, sekarang jadi bisa membantu sekeliling ya, membantu pariwisata Bali bahkan. Membantu pariwisata Bali. Kita lihat nih, aku dari tadi ngobrol sama Om, datang semua orang jadi tujuan wisata. Ya, itu kalau yang pojok itu mobil apa sih? Itu mobil hot rod. Hot rod? Hot rod itu sebetulnya ya. Gue lihat di Hot Wheels. Sebetulnya itu basicnya mobil tua, tapi udah dimodif jadi orang bilang hot rod namanya. Ini tahun berapa ya Om? Ini basicnya tahun 30-an semua. Tapi setelah dimodif ya ini udah mesinnya baru, kaki-kakinya baru, dan ini ya udah kayak mobil baru. Udah kayak mobil baru. Iya, udah kayak mobil baru. Wow. Dan larinya kenceng ini. Value-nya kira-kira berapa? Kalau value-nya, waduh susah juga ngitungnya, karena dulu relatif dulu kan hampir nggak ada harga dulu kan. Tapi kan saya restore pelan-pelan. Ya restore pelan-pelan ya semaksimal mungkin lah gitu ya. Jadi ya memang tempat ini tadi Om Yos cerita. Jadi awalnya memang karena pandemi ya Om ya? Iya. Awal tahun 2020 itu kan mulai pandemi. Kerjaan saya kan seperti event. Jadi karena krunya nganggur, kemudian alat-alat nganggur, saya cari kesibukan lah. Akhirnya bikinlah tempat ini dengan kru yang ada, dengan alat yang ada. Nah, secara nggak sengaja karena saya ada komunitas, kemudian juga musisi dan lain-lain.
Akhirnya kita jadiin tempat event. Oke. Nah, selama pandemi kita bikin event UMKM di sini. Setiap Sabtu Minggu kita kasih nama Weekend Market. Jadi ada band, ada orang jualan, macam-macam lah. Waduh. Jadi itu padahal pandemi lagi sepi-sepinya ya, Ya, Om Bali betul. ya. Kalau mobil-mobil yang di depan itu rata-rata yang apa, Om? Ada yang tahun 40-an, ada tahun 50-an, ada tahun 60-an, campur sih semuanya. Jadi naruhnya nggak berdasarkan, pokoknya ya Enggak, ya acak, selang-seling diacak Om. aja. Acak aja ya. Diacak. Diacak. Waduh, nih restonya lihat Ya, ya. ini kebetulan ya teman-teman komunitas. Komunitas Ya. pokoknya pasti kalau komunitas Ya. ke Bali otomotif Ya. pasti mampir ke sini ya, Om. Ya, kebanyakan mampir. Ada meja biliar Ya, juga. meja biliar juga. Canggih deh. Terus aku tadi lihat ada koleksi jam-jam vintage juga Ya, ya, Om. ada itu jam-jam Itu jam tua, siapa, Om? jam Asal saya. ngumpulin aja? Ya, ngumpulin aja. Itu keren banget. Aku suka Kumpulin banget. itu sengaja saya kumpulin jam yang otomatis. Artinya hidupnya kalau kita goyang-goyang gitu. Oke, enggak, iya, Nah, iya, malah jadi itu yang kelas. Perawatannya kan gampang itu. Weh, ini luar biasa nih. Halo. Kohen ini. Jennifer Maje. Selamat datang di kebun. Ini bos saya ini. Ini bosnya juga. Bos saya ini. Selamat lama kita deh. Ini bos saya ini. Ini bos saya, ini bos saya juga. Siapa ya? Sehat. Ini dari Vespa. Oke, Iya, Vespa. Ini Pak Iwan Dia ini ketua harian dari PPMKI Oh, oke. nasional. Ini yang Iya. saya bilang ini luar biasa Bali di dalam keterpurukannya disupport sama teman-teman komunitas. Oh, iya. Terakhir tahun berapa, Pak, kesini? Kita belum lama ya? Iwan Tahun lalu. terakhir waktu pandemi lah Iya, kita lagi tahun bikin lalu. acara-acara weekend market. Dari Oh. Vespa Benz owner Pak Iwan. Ya, saya mewakili Vespa Benz Owner, teman-teman yang mempunyai Vespa, tapi juga punya Mercy. Jadi sama. kita Ya nggak boleh. Mau ngomong sama dong. Jadi dia ke Balinya Vespanya naik Mercy. jadi rasa Mercy kalau naik Vespa. Nah, jadi kembali lagi kayak saya bilang itu di sini nggak cuma mobil, Vespa juga ada. Vespa juga Jadi ada. kita juga bisa lihat gitu perkembangan sejarah-sejarah mobil, Vespa dan yang lain-lain. Ya. Truk juga ada. Ada. Truk juga ada. Adanya Pak Yos, kita harus support semuanya. Support semua. Jadi kebun Vintage. vintage ini, ya ini salah satu upaya yang sangat-sangat luar biasa. Langsung berdampak ke pariwisata Bali ya? Sangat. Ya. Ini udah mendunia loh. Mendunia loh. Saya aja telepon dari Amsterdam, ada pernah ke kebun sini? Oh udah pernah, terus 2 kali saya ke sana. Gitu. Padahal saya belum pernah waktu itu ke sini. Thank you Jadi, banget ya. iya, Thank iya, you iya, banget, iya, Pak Iwan. sama-sama. Jadi ini Chevrolet truk Firefighter-nya di tahun 1948 ya, Om? Iya, Pak-papan. Ini Om Yos gimana dapat ceritanya dapat ini mobil? Ini dapat di museum ini. Oh, dapat di museum. Di museum di Cisarua. Oh, kok bisa dilepas ke Om Yos? Gimana Jadi waktu ceritanya? itu memang pas dia mau jual. Pas dia mau jual. Nah, pas dapat info dari temen ya kebetulan pas saya suka cocok ya udah saya bawa kemari. Ini dapat tahun berapa nih Om? Ini saya dapat tahun 2015. 2015. Waduh, gila. Ini 1948 yang paling tua nih. Ini Untuk pemadam yang pemadam. paling tua. Jadi saya ada 4 pemadam kebakaran. Tahun 48, tahun 67, ada tahun 91, ada tahun 2003. Oh, yang terbaru juga Iya. masih ada. Ya. Tapi Om Yos ya, aku nih berapa kali nih udah liputan ke Bali tuh mengenai otomotif. Kebanyakan kayaknya para pecinta otomotif yang luar biasa. Iya. Itu kenapa pada ngumpul di Bali sih Om? Om sendiri, Om Yos sendiri kenapa? Pertama kalau ngumpul di Bali memang Bali kan punya aura tersendiri buat tujuan wisata ya. Kemudian memang untuk orang kalau ride nyetir itu pengen sampai finishnya ada tempat wisata yang enak. Oh iya. Nah sih, sementara iya. saya lihat di Bali jalanannya menopang, fasilitas hotel banyak, Iya. fasilitas kulinernya banyak, relatif keamanan juga oke. Nah, sehingga itu yang menjadi tujuan dari teman-teman komunitas endingnya semua di Bali. Itu kalau menurut saya seperti itu. Jadi makanya setiap komunitas ya seperti hari ini teman-teman Jeep dari Iya, Jakarta, Jeep dari Jakarta. ya mereka endingnya di Bali semua. Oh, Baik komunitas mobil yang lain, sport car, biasanya mereka sampai ke Bali.
Om, untuk Om Yos sendiri sampai ada di titik ini, Om Yos masih ada apa nggak, pencapaian apa yang Om Yos, aduh masih pengen begini nih? Ya, saya pelan-pelan cuman mau rapin tempat ini aja. Supaya bisa lebih menarik, supaya bisa lebih bermanfaat buat anak-anak yang masih muda lah istilahnya, yang nggak pernah menikmati mobil-mobil jadul. Yang nggak pernah Iya, tahu ya. nggak pernah tahu. Dia kan perlu lihat bahwa dulu kakeknya, neneknya ya kendaraannya seperti ini. Naiknya gitu kan, mobil ya. apa? Aduh benar banget. Jadi bagaimana supaya tempat ini bisa menjadi tempat yang bermanfaat lah buat banyak orang. Kayaknya makin lama akan makin gede nih ya Om Ya, ya. mudah-mudahan. Mudah-mudahan ya, kayak gimana lagi mau nampung Om Kalau mobilnya? ini kan karena tempatnya kecil, akhirnya kita display seperti rapet-rapet gitu. Rapet-rapet. Mungkin kalau ditata lebih baik, Iya ya. mungkin memerlukan tempat yang luas. Ada rencana Om buka lagi Sementara atau sih belum. masih fokus di sini Ya, dulu? masih fokus di sini karena kita habis kena dampak pandemi sangat berat. Artinya ya secara perlahan aja. Perlahan bangkit lagi ya. Perlahan bangkit. Ini dampak pandemi, jadi ini babynya Om Yos ya baru ya. Jadi babynya ini 3 tahun udah begini, 2 tahun, Ya, 2 2 tahun lah. 2 tahun udah begini dampak pandemi. Dari barang-barang yang tadinya buat event, Ya, sekarang dimanfaatkan. lah dimanfaatin semua di sini. Tadi Om Yos juga cerita gimana ikut tong Ya, segala macam betul. ya Om ya. Mempekerjakan karyawan supaya tidak dirumahkan. Ya. Sedangkan kan waktu pandemi event 2 tahun mana ada juga yang Ya, ngadain betul. event ya Om. Karena stop semuanya. Stop, jadi supaya karyawan tidak dipulangkan, supaya karyawan tetap ada kegiatan ya Om ya, malah jadi satu tempat yang lagi-lagi membangun pariwisata Bali. Tuh kesayangan Maje, kita belajar. Kita Om, ini dong Om, penutup moto dari Om Yos sendiri, hidup nih kita Ya, tuh harus gimana sih? Yang pertama, hidup kita mesti bersyukur dan selalu mesti rasakan itu sebagai sukacita setiap hari. Tiap hari itu kita mesti isi dengan rasa syukur ya. Kemudian saya rasakan tempat di sini tempat ketemu banyak teman ya. Sehingga ya sukacita aja tiap hari ketemu banyak orang gitu kan. Benar, Ya, ya. Karena kan kita hidup kalau sendirian nggak enak. Kesayangan Maje, ingat bersyukur dan tetap sukacita. Hati bahagia adalah obat. Bener banget Om Yos, aku juga explore Maje nih, kesayangan Maje memang pengen banget mengeksplor hal-hal yang baik, yang positif supaya kita bisa share. Jadi kita bisa berdampak positif juga ya Om ya. Betul. Yang penting kehidupan kita bisa melakukan sesuatu yang bisa punya manfaat buat orang lain. Kehidupan kita bisa bermanfaat buat orang lain. Aduh, thank you banget Sama-sama. Om Yos. Ya, Benar-benar terima kasih. aku happy banget atas kita nih, tetap nanti kita mau lihat-lihat, tapi behind the scene ya Om ya. Tapi Explore Maje, terima kasih banget untuk Om Yos. Kebun Vintage Cars Bali. Oh, Kebun Vintage Cars Bali. Nanti Instagramnya ada Kebun Vintage Cars Bali ya. Oke, kesayangan Maje, kita ketemu lagi nanti di episode berikutnya. Stay explore with Jennifer Maje. Thank you Om Yos Darmawan. Sukses terus.